Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasliani dengan NIM 013190017096. Saya mengambil jurusan D3 Farmasi di Stikes Andini Persada Mamuju. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan obat berdasarkan penandaannya dan menjelaskan makna atau arti lambang obat tersebut. Jadi, ini adalah lambang beberapa obat yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, obat narkotika, obat jamu, obat herbal terstandar, dan obat fitofarmaka. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas diberi tanda dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam adalah obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Contoh obat bebas adalah parastamol. Parastamol atau acetaminophen adalah obat analgesik atau antipiretik yang digunakan untuk meredakan sakit kepala dan nyeri ringan serta demam. Antasida. Antasida adalah obat yang digunakan untuk menetralkan kadar asam di dalam lambung. Vitamin C. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas ekstraseluler. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat yang diberi tanda lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam adalah obat keras yang masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi pada kemasan. Pada obat bebas terbatas ini, pada kemasan kita harus memperhatikan tanda peringatan yang berisi P nomor 1 sampai P nomor 6 yang dapat kita lihat seperti di samping. Contoh obat bebas terbatas adalah CTM. CTM adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi, seperti bersin-bersin, mata berair, gatal pada mata, hidung, tenggorokan atau kulit. Antimo. Antimo adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan meringankan gejala mabuk perjalanan seperti pusing berputar, mual-mual, dan muntah. Combantrin pirantel pamuat adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi cacing parasit pada saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat yang diberi tanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Contoh obat keras adalah amoksisilin. Amoksisilin adalah antibiotik yang digunakan dalam pengobatan berbagai infeksi bakteri. Kaptopril. Kaptopril adalah obat yang berfungsi untuk menangani hipertensi dan gagal jantung. Asam mefenamat adalah obat yang digunakan untuk meredakan sakit pada sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Yang keempat yaitu obat psikotropika. Obat yang diberi tanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi adalah obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contoh obat psikotropika adalah diazepam. Diazepam adalah salah satu contoh obat penenang yang digunakan untuk mengatasi kejang dan gangguan kecemasan. Fenobarbital adalah obat yang dapat memperlambat aktivitas otak dan sistem saraf yang digunakan untuk mengobati atau mencegah penyakit kejang. Klorpromazin adalah obat untuk menangani gejala psikosis pada skizofrenia. Selain untuk mengatasi gejala psikosis, klorpromazin juga digunakan untuk menangani mual,
muntah, dan cegukan yang tidak kunjung berhenti. Yang kelima yaitu obat narkotika, obat yang diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contoh obat narkotika adalah kodein. Kodein adalah obat untuk mengobati nyeri ringan atau cukup parah. Dalam kasus tertentu, obat ini juga bisa digunakan untuk meredakan batuk. Obat ini bekerja pada sistem saraf pusat untuk mengurangi nyeri dan rasa sakit yang dialami pasien. Morfin. Morfin adalah obat yang diproduksi khusus untuk mengatasi rasa nyeri, baik nyeri yang memiliki intensitas sedang hingga berat. Petidin. Petidin adalah anti nyeri yang termasuk dalam golongan narkotika. Obat ini biasanya diaplikasikan untuk menghilangkan nyeri yang bersifat sedang sampai berat, terutama pada saat selesai operasi atau pada saat proses kelahiran. Yang keenam yaitu obat jamu. Obat yang diberi tanda bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses, juga sebuah tanda untuk menyatakan aman. Warna hijau merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia atau keanekaragaman hayati. Stilsasi jari-jari daun 3 pasang melambangkan serangkaian proses yang sederhana yang merupakan visualisasi proses pembuatan jamu. Adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami, seperti dari tumbuh-tumbuhan yang diracik menjadi serbuk jamu dan minuman jamu. Tujuannya sebagai khasiat kesehatan dan kehangatan tubuh. Contoh obat jamu adalah pil tuntas, adalah mengatasi terlambat datang bulan, melancarkan haid dengan tuntas dan aman, juga mengatasi keluhan haid yang sering dialami wanita, misalnya pegal di bagian pinggang, nyeri pada perut, mulas, mual, bau tak sedap, dan mengatasi jerawat yang tumbuh saat haid. Tolak linu adalah obat yang dapat digunakan untuk memperlancar peredaran darah, menghilangkan pegal linu, capek, dan nyeri sendi hilang. Gemuk sehat adalah obat yang digunakan untuk membantu memperbaiki nafsu makan, stimulasi agar menjadi gemuk, dan menyehatkan badan. Yang ketujuh yaitu obat herbal terstandar atau OHT yang diberi tanda berupa jari-jari daun 3 pasang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan di bagian atas kiri wadah atau pembungkus atau brosur. Dicetak warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan obat herbal terstandar harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok. Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Contoh obat herbal terstandar atau OHT adalah mastin. Mastin adalah obat yang digunakan untuk memelihara kesehatan kulit, memelihara kesehatan tubuh, sariawan, disentri, anti angin, mengobati hipertensi, anti obesitas, antivirus, antibiotik, dan anti jamur dan TBC. Kenispil digunakan untuk membantu meringankan penyakit gula atau diabetes dan mengatasi gejala-gejalanya seperti sering merasa haus dan nafsu makan sangat besar tetapi badan bertambah kurus, tidak bertenaga, luka sukar sembuh, sering mengantuk, mata berkunang-kunang, sering buang air kecil. Antangin adalah obat yang berkhasiat untuk membantu mengatasi masuk angin dengan memberikan sensasi hangat pada tubuh, mengatasi mual dan perut kembung, serta menghilangkan rasa capek.
Yang terakhir yaitu obat fitofarmaka yang diberi tanda bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses, juga sebuah tanda untuk menyatakan aman. Warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia atau keanekaragaman hayati. Stilisasi jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang melambangkan serangkaian proses yang cukup kompleks dalam pembuatan fitofarmaka, uji laboratorium, uji toksikolitas, uji praklinis, dan uji klinis. Adalah obat tradisional dari bahan alam yang dapat disetarakan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia dengan kriteria memenuhi syarat ilmiah. Protokol ujian telah disetujui, pelaksana yang kompeten, memenuhi prinsip etika, tempat pelaksanaan uji memenuhi syarat. Contoh pada obat fitofarmaka adalah Stimuno, adalah obat yang digunakan untuk membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh atau imunomodulator dengan membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sehingga bisa bekerja optimal. Nodiar digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar dan terbukti secara uji klinik untuk memadatkan tinja dan menyerap racun pada penderita diare atau mencret. Inlancin adalah obat yang digunakan untuk membantu menurunkan kadar glukosa darah. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.